Terus menurut saya, kalau di Indonesia ini semakin banyak orang jadi YouTuber, pernah saya bahas kemarin di salah satu video saya, YouTube itu bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pajaknya YouTube itu lebih gede daripada pedagang-pedagang, istilahnya pedagang 1%. YouTube itu masuk seni kalau nggak salah pajaknya 5% gitu, banding 5:1. Semakin banyak YouTuber di Indonesia, pendapatan negara Indonesia semakin gede. Betul kan? Begitu kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gondrong Labanan dari Kampung Labanan Makmur. Terima kasih Pak Lurah telah mengundang saya, dan terima kasih Pak Kapolsek juga, dan teman-teman mahasiswa dan semua yang hadir. Sekarang ini kan zaman canggih, internet semakin maju begitu kira-kira. Nah, begitu. Apa salahnya kita jadi pemuda atau pemuda-pemudi yang untuk tahun sekarang ini mencoba keberuntungan lewat YouTube, begitu kira-kira. Jadi kita mencoba keberuntungan atau mencari rezeki lewat YouTube. Jadi sebetulnya bukan pemuda, dari anak-anak sampai orang tua, bahkan pejabat, Pak Lurah, Pak Kapolsek pun bisa bikin akun YouTube. Begitu. Itu malah sangat membantu saya rasa. Semua mah Pak Kapolsek punya YouTube. Dan nanti masyarakat itu langsung bisa memantau gerakannya kayak apa, orangnya kemana arahnya, tiap hari ada di YouTube. Nah, malah bagus. Jadi akun YouTube itu, kalau Anda punya akun YouTube, sudah bisa download video dari YouTube. Sebetulnya itu sudah aktif. Jadi tinggal diganti nama yang bagus, nama akun itu yang pendek, singkat, padat, mudah diingat orang, begitu. Terus dikasih gambar yang bagus juga, tinggal upload video, selesai. Kayaknya semua pekerjaan itu sama kalau menurut saya, tinggal ada kemauan apa enggak, rajin apa enggak orang itu. Bedanya kalau di YouTube Mas, begini bedanya. YouTube itu tidak melihat ijazah kita, begitu kan, kira-kira. Kalau kerja lain kan mungkin dilihat ijazahnya, skillnya kayak apa, begitu. Kalau YouTube nggak ada itu, nggak dipakai. Yang dihargai YouTube, yang dibayar oleh YouTube adalah ide-ide kreatif kita, begitu. Jadi semua Anda ahli pemikat burung, apa salahnya sih kita pintar memikat burung kok nggak di YouTube, nggak dibikin video? Bikin video ya. Nanti yang nonton itu orang-orang kota sana, orang Jakarta, pokoknya orang kota itu seneng kalau nonton-nonton yang alam-alam begitu. Beda kita tinggalnya di kampung. Wah, orang melihat burung buat apa gitu, enggak nonton pasti. Nontonnya yang hot-hot, yang mewah-mewah begitu kan. Jadi kita posisinya di kampung, ya kita bikin video yang di kampung kita sambil memperkenalkan daerah kita, gitu. Ya, saya mau bertanya ini Mas Gondrong. Cara meraih 4.000 jam tayang itu gimana kok? Susah sekali Mas Gondrong. Nah, 4.000 jam itu Mas Gondrong. Iya, betul. Persyaratan YouTube ialah 1.000 subscribe sama 4.000 jam tayang. Jadi video kita harus sudah ditonton 4.000 jam. Memang susah itu. Tapi kalau kita beruntung, kita ada kreatif tersendiri, orang suka, satu video itu bisa meraih 4.000 jam tayang, bisa lebih-lebih gitu. Cuma channel Anda mancing kan? Channel Anda mancing. Jadi kalau mancing itu jangan asal mancing, harus yang lebih unik. Masalahnya channel mancing itu di Indonesia sendiri mungkin ribuan. Jadi persaingannya ketat. Jangan asal mancing dapat ikan, mancing dapat ikan, tidak laku. Kalau menurut saya tidak laku. Kalau sampai hobi ngelawak, pinter ngelawak, bisa dicampuri lawak. Cari ide-ide yang unik, yang kreatif, kayak mancing pakai apa ya, pesawat atau pakai apa, itu bisa. Yang penting unik. Jadi orang suka gitu. Dan tidak lupa saya ingatkan, kalau di media sosial kita perlu hati-hati karena sudah ada undang-undang ITE kalau tidak salah begitu. Masalahnya saya lulusan SD Mas, kalau cerita tentang undang-undang nggak paham sama sekali.
cuma ngerti sitik-sitik mulai. Terus kalau bisa sekarang ini ya Mas ya, di YouTube banyak channel mancing. Itu sebetulnya saya sangat resah sekali kalau nonton yang begitu. Yang pura-pura mancing sebetulnya dia jualan katok. Pernah lihat kan? Iya. Jadi sebetulnya yang di video itu CD-nya yang si perempuan itu. Banyak penontonnya Mas. Kalau bisa jangan. Itu bukan budaya kita. Budaya Indonesia sebetulnya orangnya sopan santun, ramah tamah, murah senyum. Itu budaya Barat Mas. Kalau kita hidup kita di Amerika, nggak apa-apa kita jualan CD, nggak apa-apa. Kita di Indonesia tidak boleh. Kalau saya punya jabatan tinggi di negara Indonesia, sudah aku stop akun-akun yang begitu itu, aku ciduk semua orangnya. Ya betul, merusak generasi bangsa kita. Kalau yang nonton, gitu Mas. Kalau yang nonton orang tua sudah punya istri nggak masalah, tambah semangat. Kasihan kan anak muda nih loh yang nonton, gandengannya nggak ada. Apalagi kita kenal agama, kita punya agama, berdosa itu di sisi agama. Nah, ya kan? Begitu kira-kira. Apalagi yang ditanyakan, monggo. Tak jawab saisane, monggo. Mas, monggo tanya ki. Ini kan banyak pemuda itu mulai suka lah membuat konten YouTube. Iya, iya. Mungkin langkah awal selain penjelasan tadi, mungkin dari fasilitas atau tim atau yang lain, nanti coba disampaikan. Jadi minat ini kalau saya lihat sudah ada. Seperti saya sendiri ada minat, tapi nanti alat yang saya pakai itu apa? Nah, terus perlu tim atau tidak? iya. Mungkin itu. Langsung jawab Pak ya. Iya. Nah, begini yang masih pengen mengawali ke YouTube, nggak perlu mahal Pak. Yang penting ada HP, kamera ada depan belakang, sama tripod cukup. Kalau nggak mampu beli tripod, sebetulnya bisa. Sendok garpu itu dibeginikan, HP ditancap di kayu, sudah jadi tripod. Alhamdulillah saya dulu memang begitu Pak. Tripod belum punya, saya punya ide buat jepit HP ini apa biar bisa nyangkut di kayak tripod. Akhirnya sendok garpu saya patah begini, tak tancapkan begini. Sendok garpu saya solasi sama kayu, jadi waktu mancing saya tancapkan begini aja. Yang penting bisa ngerekam saya sendiri. Kalau perlu kameramen saya rasa tidak perlu, cukup kita sendiri. Kalau masih pemula begitu. Nah, nanti kalau memang kita sudah dapat gajian dari YouTube, baru kita tingkatkan kualitas video kita, pakai handycam kayak begitu. Kira-kira itu juga sama sebetulnya, harganya sama HP Pak, 2,5 juta. Ya, HP itu sekarang mahal-mahal. Handycam 2,5 juta. Kelebihannya di zoomnya itu 60 kali lipat. Kalau ada orang mandi di ujung di zoom gitu kelihatan jelas. Tapi jangan. Begitu kira-kira begitu. Terus apa lagi? Apa Mas? Kayak yang punya channel YouTube, monggo silakan. Penghasilan sampai sekarang berapa? Wah ini jujur ya? Ini jujur apa? Jujur. Yang ditanyakan penghasilan. Dulu. Alhamdulillah untuk posisi saat ini di Kabupaten Bero saya kan YouTuber nomor 1 kalau nggak salah. Sudah 400.000 lebih subscriber. Dan pendapatan saya sekarang di atas 25 juta, di bawah 30. Jujur. Tiap bulan. Makanya naik turun dari penonton itu rame apa enggak, tapi ya segitu itu. Di atas 25, di bawah 30. Tapi kalau satu video bisa ditonton berapa juta orang itu, ya bisa tembus 100 juta, begitu Mas. Nggak ada batasnya kalau YouTube itu gajiannya. Sampai bisa bikin video satu, kayak ini satu contoh, sama kayak teman saya ya, yang tinggal di Banjar. Satu video durasinya cuma 4 menit lebih berapa gitu. Itu penghasilannya mencapai di atas 1 miliar. Jadi durasi cuma 4 menit bisa menghasilkan 1 miliar lebih uangnya. Dan uang YouTube itu dari mana? Langsung dari Amerika. Jadi langsung dari Amerika lewat rekening kita, itu masuk di rekening kita itu.
Terus menurut saya, kalau di Indonesia ini semakin banyak orang jadi YouTuber, pernah saya bahas kemarin di salah satu video saya, YouTube itu bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena YouTube ini nggak main-main, Mas. YouTube ini pajak, begitu loh. Pajaknya YouTube itu lebih gede daripada pedagang-pedagang, istilahnya pedagang 1%. YouTube itu masuk seni kalau nggak salah pajaknya 5% gitu, banding 5:1. Semakin banyak YouTuber di Indonesia, pendapatan negara Indonesia semakin gede. Begitu kira-kira. Jadi yang teman-teman yang putus sekolah atau yang kurang modal, sebetulnya tidak masalah, tinggal ada kemauan apa enggak. Cuma modal HP sama tripod, kalau ada kemauan jadi. Itu pengalaman saya sendiri. Wes monggo yang takon apa? Masukan-masukan buat pemula Mas, biar semangat lagi YouTube-nya ya. Buat pemula, maksudnya yang sudah bikin YouTube. Iya, biar lebih semangat lagi. Kalau yang sudah bikin YouTube, penontonnya sepi, subscribe-nya tidak naik-naik, ya itu harus ditingkatkan kualitasnya, Mas. Sekarang hari ini saya bikin video masak, semua channelnya masak nasi goreng, penontonnya kok sepi. Ya bisa harus diganti lagi, cari ide yang lebih kreatif lagi. Cuma masak nasi goreng dicampur ikan ular, yang seru-seru tidak apa-apa. Memang harus di masyarakat Indonesia supaya seru-seru gitu. Tapi satu pesan saya, jangan membodohi publik. Nggak boleh kita bikin YouTube membodohi publik. Sekarang banyak kejadian. Nah, satu lagi tentang horor. Jangan-jangan nanti pemuda kampung Bukit Makmur ada yang bikin YouTube tentang horor. Sebetulnya kalau bikin tentang horor boleh-boleh saja, yang penting jangan membodohi publik. Temannya didandani rapi disuruh jadi hantu, membawa Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim saya mengeluarkan pocong. Nah, tidak boleh, pembodohan publik itu Mas, tidak boleh. Banyak kejadian di YouTube begitu-begitu banyak. Jadi kita harus ikut aturan-aturan juga di YouTube gitu. Apalagi sudah ada undang-undang ITE. Salah sedikit, salah ngomong sedikit, sama nyindir Pak Presiden, ini selesai sampai ke penjara. Masalahnya sudah ada undang-undangnya, yaitu undang-undang ITE. Jadi tidak main-main kalau di YouTube. Kita juga harus sopan santun, harus juga menghargai orang lain walaupun cuma di depan kamera. Begitu kira-kira. Sama di Facebook, di Instagram sama. Kalau kita ngomongnya pletat-pletat ya bisa di penjara. Begitu kira-kira. Wes, apa nih Mas? Monggo. Misalnya setelah di monet Mas, misalnya sudah tercapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe, apakah itu langsung bayaran atau masih menunggu lagi Mas? Nah, gini. Kalau sudah di monet, sudah ada iklannya kan? Nah itu bayarannya dari YouTube itu kalau dolar sampean belum mencukupi $100, itu belum bisa dicairkan. Bulan ini sampean penghasilan sampean di YouTube belum ada $100, cuma 99. Nanti masuk ke bulan depan, digabung sama bulan depan. Nah kalau sudah bulan depan sudah $100 lebih baru bisa dicairkan. Begitu. Jadi syaratnya mungkin untuk mencapai itu kalau penontonnya sepi, kita harus sering-sering buat video yang unik gitu Mas. Iya betul. Kira-kira yang disukai penonton itu apa? Ibaratkan sampean punya TV begitu aja. Ibaratnya TV itu sama YouTube. Kita kalau nonton TV banyak pilihan tuh, channelnya TV-nya ini jelek, ya pindah haluan. Sama juga sama channel sampean. Sampean harus bisa menarik penonton itu kayak apa begitu. Nah itulah makanya ide kreatif itu yang harganya mahal. Iya. Cara buat kita konsisten itu gimana Pak? Nah, betul itu. Begini Mas. Kalau bikin YouTube kok sampai jenuh berarti sampean jalurnya salah. Cocokkan dengan hobi sampean, cocokkan dengan kerja sampean. Cuma mau hobi sampean olahraga ya bahas tentang olahraga begini-begini. Semua mah Pak Kapolsek kerjanya nangkap orang, ya itu tidak apa-apa sebenarnya di video.
Tidak apa-apa. Yang penting kita tidak menyalahi aturan, gitu aja. Jadi kita cocokkan hobi kita apa, pekerjaan kita apa, jadi tidak mengganggu. Tapi satu, jangan terlalu mengharap dari YouTube uangnya itu. Bikin YouTube kalau bisa iseng-iseng berhadiah. Maksudnya itu kalau kita lama tidak ada gajian, ya iseng-iseng kita nyimpen video ke YouTube, gitu biar tidak jenuh. Iseng-iseng berhadiah mas. Kalau memang rezeki Anda cetek, maksudnya rezeki Anda ada di YouTube situ, 1 bulan 2 bulan bisa sama gajian 100 juta. Iya, betul itu. Ada yang nggak mungkin di YouTube. Dan YouTube kok sekarang saya mikir bisa jadi ladang pekerjaan, karena YouTube belum punya pesaing. YouTube itu gede, kalau besok belum tingkat kayaknya nggak mungkin. Kalau nanti suatu saat ada pesaingnya lagi, terus YouTube kalah baru. Kalau ini jagaan saya, atau pemikiran saya, masih berpuluh-puluh tahun YouTube ini masih bagus, masih nomor 1 di dunia. Bagusnya lagi kalau di YouTube mas, sampean bisa nyari penonton itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, dari Amerika, Australia bisa. Apalagi yang mahasiswa pinter bahasa Inggris, kenalkan alam-alam di sekitar pakai bahasa Inggris. Wah ini alam Borneo begini. Mencari penonton dari luar negeri. Iklan di Indonesia itu paling murah, jadi yang paling mahal di luar negeri semua. Atasnya Indonesia, Malaysia baru nomor 2. YouTube tidak mempengaruhi umur pak. Sampai umurnya semua 50-60 bikin YouTube tidak masalah, bisa. Anak-anak bikin YouTube bisa, semua bisa. Kalau YouTube tidak kenal umur, kelebihannya di situ. Sub gitu, yang balas-balasan subscribe, nontonnya harus jam segini, harus sampai 3 menit, itu apakah boleh? Nah, kalau menurut saya pribadi itu bukan menghalalkan segala cara, itu memang jalannya. Begini mas, kita itu rakyat biasa. Kita bukan artis loh, bandingkan sama artis. Artis sekali bikin YouTube, rame. Masalahnya dia sudah terkenal. Kayak kita, siapa yang kenal kita? Mau rame dari mana kalau kita tidak nyari apa itu tadi? Sub itu. Kita harus nyari itu. Biar kita nyari punya pelanggan dulu. Intinya nyari pelanggan. Jadi kalau kita nonton YouTube, kita harus komen di bawahnya. Terus subscribe YouTube itu yang disenangnya itu, biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Gak masalah, nonton subscribe, nonton lagi subscribe, komen. Harus, itu memang harus kalau menurut saya. Kadang orang pendiriannya lain lagi, kalau saya begitu. Ini pengalaman juga saya ini. Tidak masuk spam nggak mas kira-kira? Gak masalah, kita kan nonton, terus subscribe, terus komen. Nah nanti kalau orang yang kita komen, kita tonton itu channelnya masih pemula, maksudnya belum gede, ya pasti balas ganti nonton kita, terus subscribe lagi. Dan setiap komen harus dicocokkan dengan isi video itu. Jangan asal komen mantap itu nggak bisa. Kalau cuma komennya sama, itu dari pihak YouTube, komputer YouTube sana, dikira kita mesin. Cuma mas sama komen di channelnya ini bagus, pindah ke channel bagus, cuma begitu kata-katanya. Nah, terdeteksi oleh pihak YouTube, wah ini mesin yang komen ini. Setiap komen begini, masuk spam, nggak bisa keluar, nggak bisa dibaca. Masuk spam nggak bisa dibaca sudah. Kalau pengen mencari subscribe lewat sub nggak masalah, tetap diterima. Itu pengalaman saya. Masalahnya kita bukan artis, kita rakyat biasa, harus mencari pelanggan dulu. Nah, itu kira-kira. Tapi bilangnya Pak De tadi kan, bilangnya kalau maupun kita mencari pelanggan, kita harus perbaiki kualitas video. Oh iya, sama juga. Semakin baik video kita, semakin banyak pelanggan kita. Gitu. Kalau awal-awalnya memang begitu kan, harus kita cari pelanggan dulu. Terus waktu awal-awalnya bikin video langsung rame itu kayaknya nggak mungkin kalau kita orang biasa. Oke, saya akhiri. Saya rasa cukup. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian motivasinya dari